coffee for your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau ibu bertanya seperti itu, maka kalian jawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak, di musim pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus menjaga kebersihan. Caranya adalah jangan lupa kalian cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker ketika pergi keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan mudah dipahami ya anak-anak. Selanjutnya, untuk daftar kehadiran, anak-anak ibu bisa mengisi link absen yang ada di grup WhatsApp kelas kita. Sekarang, coba perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Kira-kira itu gambar apa ya? Betul sekali, itu merupakan gambar komik. Ada komik Doraemon, komik Naruto, dan lain-lain. Pasti di antara kalian ada yang mempunyai komik ya, dan suka membaca komik. Dan apakah anak-anak ibu masih ingat pada pertemuan sebelumnya mata pelajaran SPDP kalian belajar tentang apa ya? Iya, benar sekali, belajar tentang gambar cerita pada koper. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apakah alat tulisnya sudah disiapkan? Sekarang, ibu minta silahkan buka buku Bu Pena halaman 58. Jadi, hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua, muatan SPDP, materi pengertian komik, fungsi komik, hal-hal penting dalam membuat sebuah komik, dan contoh komik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu memahami pengertian komik dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan fungsi gambar dan fungsi teks pada komik dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar pada soal, siswa mampu menuliskan teks percakapan pada bahan kata sehingga menjadi komik yang menarik dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu membuat sketsa komik sederhana dengan benar. Itu tadi merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang, ibu akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian komik. Apakah anak-anak ibu di rumah ada yang tahu apa itu komik? Betul sekali. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks atau kata-kata. Sekarang ibu akan menjelaskan fungsi kata-kata pada komik. Yang pertama berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan.
Yang kedua, kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Jadi, maksud dari balon-balon kata yaitu misalnya tulisannya itu di dalam bentuk awan atau bentuk bulat, seperti pada komik biasanya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan balon-balon kata. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu hal-hal penting dalam membuat sebuah komik. Yang pertama, temukan sebuah konsep atau tema isu yang menarik. Jadi, yang pertama-tama harus anak-anak siapkan yaitu harus mempunyai konsep yang menarik. Misalnya, anak-anak Ibu mau membuat komik tentang pemandangan alam. Yang kedua, buatlah karakter-karakter atau watak tokoh yang ada dalam ceritamu. Misalnya, watak tokohnya ada 3, ada yang antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang ketiga, tentukan style dan buatlah beberapa draft dasar komik. Style merupakan apa yang akan kita bahas, dan buatlah beberapa draft dasar komik. Maksudnya ialah buatlah kerangka dasar pada komik. Jadi harus dituliskan poin-poinnya terlebih dahulu ya. Yang keempat, buatlah ceritanya. Setelah tema dan kerangka kasar terbuat, kemudian dijabarkan menjadi cerita agar memudahkan anak-anak dalam membuat cerita saat ingin membuat komik. Yang kelima, tuangkan dalam gambar kronologi. Nah, jadi yang dimaksud kronologi yaitu suatu peristiwa. Misalnya tadi ada tema tentang pemandangan alam. Ada tokoh Zahra, Rahma, Rizka. Nah, mereka bertiga ingin mengunjungi suatu tempat objek wisata. Misalnya mereka ingin ke pantai Turki. Dan misalnya di tempat wisata itu ada pemandangan alam yang sangat bagus. Agar anak-anak Ibu lebih memahami materi tentang komik, coba perhatikan contoh komik di samping Ibu. Nah, di situ ada komik yang berjudul Akibat Tidak Bekerja Sama. Di dalam komik tersebut ada terdapat nomor-nomor ya anak-anak yang bertujuan agar memudahkan kita dalam membaca alur cerita pada suatu komik. Nomor 1, Jaka dan Dodi diberi gambar-gambar yang harus mereka warnai bersama. Nomor 2, Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Nomor 3, teman-teman lain selesai mewarnai. Ada salah satu temannya yang berkata, "Selesai, Bu." Nomor 4, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Lalu Rudi berkata, "Maafkan aku ya Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai." Selanjutnya, Jaka pun berkata, "Iya Rudi, ayo kita selesaikan." Sekarang coba perhatikan contoh komik yang kedua yang ada di samping Ibu. Contoh komik yang kedua berjudul Menggosok Gigi Setelah Bangun Tidur. Gambar pertama, Ibu sedang mengajak Alif untuk salat subuh. Ibu pun berkata, "Alif, ayo salat subuh." Gambar kedua, Alif pun mengambil air wudhu. Gambar ketiga, Ibu pun berkata, "Sudah menggosok gigi, Lif?" Alif pun menjawab, "Belum, Ma, Alif kan belum mandi." Gambar keempat, Ibu pun berkata, "Menggosok gigi tidak dilakukan ketika mandi saja. Masa Alif mau berdoa kepada Allah, tapi mulutnya belum bersih?" Itu tadi merupakan penjelasan dari Ibu. Kalau anak-anak masih ada yang bingung, boleh bertanya kepada Ibu ya. Selanjutnya, kita akan masuk pada penilaian atau evaluasi.
Jangan lupa anak-anak menyiapkan buku latihan dan alat tulisnya ya. Apabila sudah selesai mengerjakannya, bisa mengirimkannya ke WA Ibu ya, melalui chat pribadi. Adapun untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita tadi sudah belajar tentang pengertian komik, yang mana komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan kata-kata. Yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang fungsi kata-kata pada komik. Yang pertama, untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Yang kedua, kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Yang ketiga, kita tadi juga sudah belajar tentang hal-hal penting dalam membuat sebuah komik. Yang keempat, kita tadi juga sudah belajar dan mengenal contoh-contoh komik. Itu tadi merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang muatan SBDP. Ibu minta anak-anak di rumah jangan lupa mengulangi pembelajaran hari ini ya anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auziqni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihin taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu memohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap selama pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak Ibu di rumah jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kalian memahami apa yang Ibu jelaskan hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll make a cup of coffee for your head. Okay.